Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah pada tahun 2021 ini, operator sekolah kembali mendapat tambahan tugas baru, yaitu melakukan persetujuan pengajuan perubahan data yang dilakukan oleh peserta didik, di mana proses verifikasi dan validasi data tersebut dilakukan secara mandiri oleh peserta didik masing-masing atau oleh orang tua wali peserta didik. Jadi di sini operator sekolah akan mengecek satu persatu data hasil pengajuan yang dilakukan oleh peserta didik. Baiklah, selengkapnya silahkan kita simak langkah-langkah persetujuan pengajuan perubahan data peserta didik. Jadi yang pertama, silahkan login di akun Verval PD masing-masing. Silahkan masukkan username dan passwordnya, lalu login. Setelah tampil seperti ini, silahkan masuk di menu edit identitas yang berada di tab pengajuan. Jadi di sini ada dua menu edit identitas. Untuk melakukan persetujuan perubahan data peserta didik, masuk di menu edit identitas di tab pengajuan. Silahkan klik di sini. Maka akan tampil nama-nama peserta didik yang sudah melakukan pengajuan perubahan data. Oke, sebelum lanjut, saya sampaikan dulu bahwa di sini saya login sebagai operator jenjang SMP. Jadi peserta didik yang saya verval di sini adalah peserta didik jenjang SMP. Nah, selanjutnya kita klik di sini untuk menampilkan data peserta didik. Silahkan diklik, maka akan tampil data-data peserta didik. Nah, di sini ada 3 kolom, jadi kolom variabel, lama, baru. Untuk data lama di sini, ini data-data yang telah terinput di Dapodik. Jadi data-data yang telah diinput oleh operator Dapodik. Sedangkan untuk di kolom baru, ini sesuai dengan yang terdata di Dukcapil. Jadi kolom lama itu data Dapodik, kolom baru itu data Dukcapil. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Jadi untuk NIK berdasarkan yang tertera pada akta kelahiran atau kartu keluarga. Namun dalam beberapa dokumen peserta didik, kadang biasanya ada peserta didik yang NIK-nya berbeda antara yang tertera di akta kelahiran dengan kartu keluarga. Jika kasusnya seperti itu, saya biasanya berpatokan pada dokumen terbaru. Jadi jika kakaknya cetakan baru, maka saya ikuti NIK sesuai dengan yang tertera di kakak. Walaupun nantinya ketika peserta didik atau orang tua peserta didik melakukan verval data, mereka masih bisa mengubah NIK ini sesuai dengan NIK mana yang terdata di Dukcapil. Karena ada pernah peserta didik saya yang berbeda antara akta kelahiran dengan kartu keluarga, namun ternyata yang tercatat aktif di Capil itu adalah NIK yang tertera di akta kelahiran, padahal kakaknya itu sudah cetakan baru. Namun ternyata NIK yang ada di kakak itu terdeteksi tidak aktif di Dukcapil. Jadi inilah salah satu tujuan kenapa dilakukan verval data peserta didik. Jadi akan diintegrasikan antara data yang terdaftar di Dapodik dengan yang ada di Dukcapil. Kemudian untuk nama,
saya biasanya berpatokan pada nama yang tertera di ijazah SD. Jadi kadang juga kita temukan nama peserta didik itu berbeda antara yang ada di ijazah dengan yang ada di akta kelahiran atau kartu keluarga. Nah, jika terjadi perbedaan seperti itu, saya biasanya berpatokan dengan yang tertera di ijazah. Namun, tetap berkomunikasi dengan peserta didik yang bersangkutan untuk menanyakan yang mana sebenarnya nama yang benar. Nah, jika ternyata yang benar itu di ijazah, maka peserta didik melakukan perbaikan data di Dukcapil. Jika yang di ijazah itu salah, maka saya arahkan peserta didik tersebut untuk ke SD-nya melakukan perbaikan data di ijazah, atau biasanya disuruh membuat surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Begitu juga untuk tempat lahir dan tanggal lahir. Jika terjadi perbedaan, maka saya tanyakan ke peserta didik yang mana data yang benar. Kemudian untuk ibu kandung, selama ini saya selalu berpatokan dengan nama ibu yang tertera di akta kelahiran. Jika ternyata ada perbedaan, terutama perbedaan dengan di kartu keluarganya, nah itu sepenuhnya diserahkan ke peserta didik atau orang tua peserta didik yang bersangkutan. Nah, seperti ini nama ibu kandungnya itu berbeda. Jadi jika berwarna oranye seperti ini artinya pengajuan data peserta didik itu mengalami perubahan. Jadi di sini nama ibunya Sahida. Jadi ini nama ibu sesuai akta kelahirannya, ternyata yang terdaftar di Capil itu Sahida Dembaje. Oke, kemudian jadi untuk jenis kelamin saya mengikuti sesuai dengan yang ada di akta kelahirannya. Kemudian nik ibu sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Nama ibu jadi ini sama dengan yang di atas. Nik ayah saya juga berpatokan dengan kartu keluarga. Kemudian nama ayah. Nah, untuk nama ayah, saya berpatokan dengan yang ada di ijazah SD. Nah, ternyata di sini nama ayahnya itu berbeda dengan yang ada di Dukcapil. Jadi di ijazahnya itu Abdul Rashid, ternyata yang di Dukcapil itu Abdul Rashid Dengerang. Nah, jika terjadi perbedaan nama pada ayah, saya biasanya men-screenshot tampilan ini lalu mengirimkan ke peserta didik untuk mempertanyakan yang mana nama ayah yang benar. Cara saya seperti ini. Jadi setiap ada data yang bermasalah, saya langsung kirimkan datanya ke peserta didik yang bersangkutan. Jadi untuk memudahkan saya berkomunikasi dengan siswa, saya sampaikan ke setiap wali kelas bahwa jika peserta didik sudah melakukan pengajuan perubahan data, maka selanjutnya peserta didik tersebut mengirimkan nama lengkap, kelas, dan nisen ke nomor WA saya. Jadi ini cara saya untuk melakukan komunikasi dengan peserta didik. Jadi ketika peserta didik sudah mengirimkan nama, kelas, dan nisennya, lalu kemudian saya mengecek datanya di sini. Jadi ketika datanya seperti ini ada perubahan, saya langsung kirimkan screenshot data siswa tersebut lalu mempertanyakan yang mana sebenarnya nama ayah yang benar. Jadi itu sistem pendataan yang saya lakukan di sekolah. Oke, selanjutnya nik wali, nama wali. Jadi untuk data wali di sini bisa kosong. Jadi nanti diisi ketika peserta didik itu tinggal bersama wali. Dia terdaftar di kakak wali. Kemudian lintang dan bujur. Jadi di sini lintang dan bujurnya tidak mengalami perubahan. Oke, jika posisi datanya seperti ini, terjadi perbedaan nama ayah di Dapodik dengan Dukcapil, saya biasanya menolak pengajuannya. Jadi saya tolak, kemudian saya sampaikan ke peserta didik yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan data terlebih dahulu. Jika nama ayah yang di ijazah salah, maka dia harus melakukan perbaikan data pada ijazah atau membuat surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Setelah itu saya suruh melakukan pengajuan data ulang. Begitupun jika seandainya yang di Dukcapil
salah, maka dia harus ke Capil dulu untuk melakukan perbaikan data, lalu melakukan pengajuan perubahan data ulang. Jadi persetujuannya ditolak, keterangannya data pengajuan tidak sesuai. Oke, sebelumnya dalam proses persetujuan perubahan data ini, saya biasanya melakukan screenshot pada data peserta didik. Jadi ini saya simpan sebagai arsip saya. Jadi ini saya screenshot. Lalu saya simpan sesuai dengan nama peserta didik. Ini hanya inisiatif saya pribadi, jadi tidak usah diikuti. Ya, saya rasa teman-teman operator pasti memiliki cara tersendiri dalam melakukan verbal data. Jadi ini di luar dari prosedur persetujuan perubahan data. Jadi tidak usah diikuti, ini hanya inisiatif pribadi. Kemudian klik proses persetujuan. Oke, coba kita cek peserta didik yang lain. Nah, jika tampilannya seperti ini, pengajuannya saya biasanya setujui. Jadi tidak ada perubahan data yang terlalu signifikan. Oke, kemudian sedikit informasi. Jadi dalam proses persetujuan perubahan data ini, setelah kita setujui, maka data-data yang mengalami perubahan itu akan masuk ke Dapodik setelah kita sinkronisasi. Namun, ternyata tidak semua data ini mengalami perubahan di aplikasi Dapodik setelah kita melakukan sinkron. Jadi ini pengalaman saya, ternyata hanya beberapa data yang mengalami perubahan. Dan data itu hanya data-data yang dikunci di aplikasi Dapodik. Jadi seperti nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Ya, cuma ini saja yang ketika mengalami perubahan di sini akan masuk perubahannya ke aplikasi Dapodik setelah kita sinkron, termasuk jenis kelamin. Sedangkan nik ibu, nik ayah, nama ayah, kemudian nik wali, nama wali, lintang dan bujur itu tidak berubah. Jadi misalnya seperti ini, nik ibu dilakukan perubahan, maka setelah kita setujui, lalu Dapodik kita sinkronkan, ternyata nik ini yang mengalami perubahan tidak berubah di Dapodik. Jadi ini pengalaman saya. Saya tidak tahu apakah setelah kita sinkron sampai berkali-kali akan masuk, itu belum saya coba. Maka cara yang saya lakukan itu, jadi sebagai contoh, nik ibu di sini berubah. Saya input secara manual. Kita buka dulu aplikasi Dapodik. Oke, kita masuk di peserta didik. Jadi yang saya lakukan selama ini, ketika ada perubahan data, pada data-data yang tidak dikunci, saya input secara manual. Jadi saya copy, lalu saya paste di sini. Kemudian saya simpan. Jadi itu yang saya lakukan ketika ada perubahan data pada data-data yang tidak terkunci di Dapodik. Jadi ini saya setujui dan proses persetujuan. Oke, misalnya juga seperti ini. Nah, ini kan lintang bujurnya mengalami perubahan. Jadi hanya di lintang bujur. Jika perubahan lintang seperti ini, ya seperti tadi, saya melakukan copy paste ke Dapodik untuk lintang bujurnya. Jadi saya copy lintangnya, kemudian bujurnya. Jadi itu proses yang saya lakukan dalam persetujuan perubahan data. Ya, mudah-mudahan saja nantinya semua data yang ada di sini ketika mengalami perubahan dan kita sudah setujui, nantinya bisa otomatis berubah di Dapodik ketika kita sudah melakukan sinkron. Jadi tidak perlu lagi melakukan input manual seperti ini. Jadi ini saya lakukan hanya untuk mengantisipasi saja, jangan sampai perubahan yang sudah kita lakukan di sini ternyata tidak masuk ke
Dapodik. Itu pengalaman saya pada beberapa peserta didik yang telah saya setujui pengajuannya. Jadi ini disetujui. Oke, jika pengajuannya seperti ini, nah ini juga berpotensi ditolak. Ini ada beberapa data yang berubah, nama, nik ibu, nik ayah, lintang dan bujur. Di sini yang bermasalah itu di nama. Jadi nama yang ada di ijazah itu Andi Fitriani Wijaya. Sedangkan nama yang ada di Dukcapil Andi Fitriani Wijaya. Jadi di sini pakai Y, di sini tidak pakai Y. Nah, jika seperti ini saya tolak, kemudian saya screenshot tampilannya, kemudian mengirimkan ke peserta didik untuk mempertanyakan yang mana sebenarnya nama yang benar. Jadi ini saya tolak dulu, tolak, kemudian pilih redaksi penolakannya, lalu pilih proses persetujuan. Baiklah, itulah tadi proses persetujuan perubahan data peserta didik. Jadi dari beberapa data yang sudah kita cek, ternyata ada yang harus ditolak dan ada juga yang sudah bisa disetujui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.